Assalamualaikum Mbak Aan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Selvi bagaimana? Alhamdulillah sehat juga Pak Aan. Keluarga juga ya? Alhamdulillah keluarga juga sehat. Terima kasih Pak Aan sudah datang di sini. Kira-kira apa nih yang mau disampaikan ke saya? Karena tadi kok setelah kita selesai rapat tadi sepertinya ada sesuatu nih yang mau disampaikan Pak Aan ke saya, seperti itu. Baik Bu Selvi, jadi saya sudah pernah sampaikan ke Bu Selvi bahwa beberapa waktu yang lalu saya ingin ketemu dengan Bu Selvi untuk berdiskusi dan kebetulan ini ada waktu dan Bu Selvi juga ada kesempatan untuk berdiskusi tersebut, makanya saya persiapkan, saya manfaatkan untuk bisa berdiskusi dengan Bu Selvi. Oh, siap-siap. Berarti hari ini sudah sudah plong sebagian karena memang rencananya Pak Aan tadi yang ingin berdiskusi sudah ketemu waktu yang tepat, seperti itu nggih? Betul sekali. Jadi untuk menemukan waktu itu kan kadang tidak mesti setiap saat kita bisa. Bu Selvi juga sibuk, di rumah sibuk, di sekolahan sibuk, kadangkala juga tidak di rumah, tidak di sekolah juga ada kegiatan lagi. Jadi seperti itu. Mohon maaf ya Pak Aan karena baru ini bisa menindaklanjuti dari permintaan Pak Aan tadi. Kira-kira nanti kita ngobrol ini kira-kira apa nih yang akan disampaikan Pak Aan? Jadi begini Bu, saya mempunyai sedikit mohon bantuan lah. Oh gitu. Dari Bu Selvi, saya kepengen Bu Selvi itu mensupervisi saya akan melakukan coaching, dengan teman sejawat dan saya kebetulan sebagai coachnya dan nanti mengajak rekan teman sejawat saya sebagai coachingnya dan saya minta Bu Selvi berkenan untuk menjadi supervisi tentang coaching saya tersebut. Baiklah. Kira-kira sudah menemukan nanti siapa yang jadi coachingnya? Kebetulan saya sudah berjanji atau membuat janjian dengan teman yaitu Pak Abdullah Munif. Oh, Pak Munif, PPLG ya? Iya, kebetulan sama PPLG. Begitu Bu Selvi. Baik Pak Aan. Ternyata Pak Aan punya rencana nih, ingin melakukan coaching dengan Pak Munif ya. Betul. Nah, kebetulan mungkin sebelum melakukan coaching tersebut, Pak Aan menginginkan saya selaku kepala sekolah untuk mendampingi atau melakukan supervisi supervisi Pak Aan ya. Betul sekali. Kira-kira nih nanti ketika Pak Aan melakukan coaching dengan Pak Munif, kira-kira kompetensi apa sih yang akan dikembangkan Pak Aan ini? Jadi di supervisi tersebut kan ada beberapa kompetensi ya, diantaranya adalah kehadiran penuh, kemudian bertanya atau mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga itu memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Baik. Dari 3 kompetensi itu, kira-kira mana salah satu atau yang kira-kira menjadi fokus Pak Aan ketika nanti proses coaching? Jadi menurut saya dari ketiga poin tersebut yang akan saya menjadikan konsentrasi di sini adalah memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu Selvi. Memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baiklah. Ketika memberikan pertanyaan berbobot kepada coach khususnya Pak Munif nanti, kira-kira indikator apa sih yang ingin Pak Aan capai? Jadi harapan saya nanti ketika coaching saya dengan Pak Abdullah Munif sebagai coachingnya, saya sebagai coachnya, saya berpikir akan mendapatkan indikator di mana dengan pertanyaan yang berbobot tersebut Pak Munif sebagai coach saya itu menemukan solusi-solusi. Berarti beliau bisa menemukan solusi sendiri. Betul sekali. Baiklah Pak Aan, saya rasa cukup untuk observasi kali ini. Saya berikan waktu, monggo Pak Aan untuk melanjutkan kegiatan coachingnya nanti dengan Pak Munif. Kapan untuk mencari waktu yang tepat nanti saya dihubungi lagi. Siap Bu, iya nanti saya akan hubungi lagi.
Monggo Pak Aan bisa melanjutkan ke kegiatan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat Pak Munif. Sehat Pak Aan. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Pak Aan gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak, saya juga. Anjir. Baik Pak Munif. Anjir. Seperti apa yang kita janjikan kemarin bahwa kita pengen ketemu, ya ini saatnya yang tepat kita bisa ketemu Pak Munif. Pak Munif siap Pak Munif? Siap Pak Aan. Baik, baik Pak Munif, akan saya mulai saja bahwa Pak Munif kemarin ingin bertemu, kira-kira apa yang mau diperbincangkan ya Pak ya? Onjih keleresan Pak Aan. Begini Pak Aan, dari kemarin memang saya mencoba untuk mencari Pak Aan, dan alhamdulillah pada kali ini kita bisa bertemu dan berdiskusi lah paling tidak. Gini Pak Aan, saya mau menyampaikan unek-unek yang ada pada saya terkait dengan anak didik saya Pak. Kebetulan anak didik saya itu ada satu yang kemarin tuh ditangkap oleh BK Pak. Ditangkap oleh BK, dia tuh ketahuan ngerokok di kamar mandi Pak. Bahkan bukan cuman ngerokok tapi malah berani ke, mungkin bisa dikatakan ke arah kriminal lah, malah naik ke sebelah ruangan itu kebetulan ada CCTV-nya dan CCTV-nya dibelokkan Pak. Jadi setelah saya dikasih tahu BK itu, Masya Allah saya jadi bingung ini gimana Pak Aan kira-kira langkah yang harus saya ambil ini. Baik, saya mengapresiasi Pak Munif sebagai guru kelas mampu untuk menganalisa, mengamati siswa-siswinya yang mungkin tidak semuanya, tapi kebetulan ada yang bertingkah seperti itu dan sebetulnya sudah bagus, sudah ditangani BK. Cuman di sini berkaitan dengan hal tersebut, saya mencoba mengidentifikasi Pak. Iya. Kira-kira siswa Bapak itu melakukan seperti itu, kenapa Pak? Oh iya, setelah kemarin sempat kami duduk bareng dengan Bapak Ibu Guru BK, anak itu melakukan itu karena istilahnya memang ada indikasi sudah kebiasaan Pak. Jadi di rumah tuh udah kebiasaan ngerokok dengan teman-temannya, sehingga di sekolah tuh mungkin mereka tidak kuat nahan, akhirnya melakukan istilahnya kesalahan itu. Baik, jadi siswanya Bapak itu melakukan tindakan merokok. Ternyata setelah Bapak mungkin gali apa yang mereka lakukan, kenapa? Itu karena sudah kebiasaan ya Pak ya. Iya. Jadi sudah kebiasaan di rumah seperti itu ya. Jawabannya sudah seperti itu. Oh iya, baik Pak. Terus kemudian Pak, ketika saya sudah mengidentifikasi seperti itu, lalu keinginan Bapak sebagai seorang guru itu menginginkan siswa tersebut itu seperti apa Pak? Gini Pak Aan, kebetulan setelah atau sebelum saya ketemu jenengan, saya sudah diskusi panjang dengan guru BK. Keinginan saya karena di catatan guru BK itu udah lumayan banyak, saya pengen berbicara langsung dan ketemu langsung terhadap kedua orang tuanya. Dan ini rencana yang kami ambil ini hari Senin, Rebo itu rencana nanti orang tuanya akan kami panggil. Nanti bersama dengan guru BK kita bicara bareng gimana baiknya, dan juga ini sudah saya koordinasikan, sudah saya laporkan ke Pak Kepala Sekolah dan beliau mengizinkan. Baik, gitu Pak. Jadi Bapak Munif selaku guru kelas atau wali kelasnya ini menginginkan
anak tersebut orang tuanya dipanggil ya Pak? Orang tuanya dipanggil. Orang tuanya dipanggil hari Rabu ya, hari Rabu. Ya. Jadi kemungkinan nanti hari Rabu, karena ini hari Senin, hari Rabu orang tuanya datang Ya. dan nanti informasi tersebut sudah disampaikan juga ke kepala sekolah ya Pak? Sudah. Ya? Jadi kepala sekolah sudah tahu. Ya. Kemudian kalau hari Rabu nanti orang tuanya sudah datang, berarti kan setelah Rabu diharapkan Pak Munif sudah mendapatkan informasi-informasi lebih lanjut ya Pak? Betul. Ya? Jadi betul. Kalau bisa disimpulkan ini Pak, atau sebelum menyimpulkan ini Pak, Bapak kan punya kegiatan banyak ya? Iya. Jadi bisa jadi Bapak kelupaan. Nah nanti kira-kira yang akan mengingatkan Bapak kalau Bapak lupa itu siapa ya Pak? Oke, karena di sini yang terlibat tidak hanya saya dengan anaknya, akan tetapi ada Bapak Ibu dari wali atau perwalian BK. Jadi nanti kita saling mengingatkan Pak. Jadi saya, terus kemudian ada Bapak Ibu guru BK, terus kemudian anaknya itu sendiri dan juga orang tua. Gitu. Baik, jadi ada beberapa ini Pak yang bisa mengingatkan Bapak ya, diantaranya adalah ya guru BK, kemudian anak tersebut dan orang tuanya ya. Jadi Bapak sudah merencanakan sedemikian rupa dan mungkin Bapak bisa mereview atau meringkas kembali kira-kira program-program Bapak tadi mulai dari awal sampai dengan rencana Bapak yang akan datang itu bisa diulangi lagi Pak biar. Oke, jadi dari awal saya punya rencana nanti anak itu akan kami pertemukan dengan kedua orang tua biar satu paling tidak orang tuanya biar tahu ternyata kelakuan atau kepribadian anaknya tuh seperti ini. Saya khawatirnya gini Pak, khawatirnya kalau bapak ibunya tuh tidak tahu karena anaknya pendiam. Anaknya pendiam, terus tidak banyak bicara, tapi ternyata wah luar biasa ini, catatan di BK udah luar biasa. Maka dari itu biar nanti ketemu penyelesaian yang baik, jadi biar sama baiknya, jadi orang tuanya juga tahu. Terus andaikan anak ini nanti mohon maaf ini ya, andaikan kok memang sudah menjadi kebiasaan, nanti biar secara cepat bisa tertangani. Jadi orang tua juga biar ikut bantu. Jadi nanti kalau dari kita, dari guru, terus dari BK, dari orang tua bisa bekerja sama, harapannya anak ini mau berubah dan bisa berubah menjadi yang lebih baik. Gitu Pak. Masya Allah, tujuan yang mulia sekali ya Pak ya. Untuk bisa menjadikan siswa-siswi kita itu tetap dalam posisi terkontrol, tidak liar dan semuanya terkendali, baik dari sekolahan maupun dari rumah ya, semuanya saling berkoordinasi sehingga mempunyai sinergitas yang sama atau tujuan yang sama. Iya Pak. Baik Pak, mungkin demikian dan saya harapkan besok ketika Pak Munif sudah bertemu dengan orang tua dan juga BPBK serta anaknya, kita bisa coaching lagi Pak untuk pertemuan yang akan datang. Mungkin bisa dijadwalkan nanti hari Kamis atau hari Jumat Pak, setelah Bapak melakukan pertemuan dengan orang tua tersebut. Baik Pak, mungkin demikian Pak yang bisa saya bantu untuk kasus ini, dan semoga saja Bapak dan orang tua serta siswa nanti menemukan jalan yang paling bagus untuk penyelesaian masalah ini. Amin. Demikian ya, Pak Munif. Terima kasih Pak Aan atas waktunya mau mendengarkan keluh kesah saya. Paling tidak saya semakin mantap dan semakin yakin semoga dengan langkah yang saya ambil ini bisa bermanfaat untuk semua, terutama untuk si anak biar ada perkembangan ke arah yang lebih baik. Itu Pak Aan. Terima kasih sekali Pak Aan. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore Bu. Alhamdulillah masih semangat. Semangat selalu. Bu Selvi semangat juga. Alhamdulillah masih semangat Pak Aan.
Tadi sudah melakukan proses coaching ya dengan Pak Munif ya? Sudah kebetulan. Betul. Baik, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait dari proses coaching yang dilaksanakan Pak Aan kepada Pak Munif tadi ya. Baik. Dari awal Pak Aan sudah menanyakan tujuan dari Pak Munif, sehingga tadi muncul apa sih keinginan Pak Munif ketika ingin di coaching atau ketika ingin berdialog dengan Pak Aan. Kemudian setelah itu Pak Aan menggali identifikasi apa hal-hal apa saja yang dirasakan atau menjadi ganjalan dari Pak Munif. Kemudian tadi juga menyampaikan menggali mengenai rencana sampai ke tanggung jawab seperti itu ya. Proses praobservasi Pak Aan kan mengungkapkan kompetensi yang ingin dicapai. Yang pertama mengenai kehadiran penuh, kemudian yang kedua tadi ada menggali pertanyaan, kemudian yang ketiga mendengarkan secara aktif ya. Kemudian saat itu kalau tidak salah di catatan saya juga Pak Aan akan memfokuskan untuk menggali pertanyaan gitu. Ya betul. Alhamdulillah selama pengamatan ini tadi saya mengamati Pak Aan sudah menggali dengan berbagai pertanyaan sehingga coaching merasa nyaman. Nah, tetapi kalau boleh saya memberikan tambahan, mungkin bisa ditambahi ketika di akhir itu dengan rencana-rencana coaching tersebut kira-kira ada tingkat keberhasilannya itu ada berapa persen. Begitu. Jadi mungkin dari awal sampai akhir tadi saya mengamati yang dilakukan Pak Aan sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian itu tadi kalau misalkan boleh menambahkan bisa dengan ditanyakan lagi perasaan setelah coach tadi menyampaikan dengan Pak Aan itu kira-kira tingkat keberhasilannya itu berapa persen sejauh itu, seperti itu. Nah, dari hal yang menjadi difokuskan Pak Aan tadi sudah terpenuhi, tetapi boleh ya ada satu hal yang menurut saya perlu diperbaiki sama Pak Aan. Silakan Bu, apa itu? Mungkin secara sadar atau tidak sadar Pak Aan itu seperti terdistract ya atau terganggu dengan HP ya tadi atau betul. Melihat jadwal atau melihat jam atau gimana tadi sengaja atau tidak sengaja tadi sebenarnya? Ya itu mungkin sesuatu yang kebiasaan saya ya, Bu, ya. Jadi kadang-kadang saya melihat HP, ada informasi apa gitu. Nah, kebetulan tadi saya kayak gitu Bu, jadi mungkin itu pada saat coaching merupakan salah satu kekurangan saya Bu, itu tadi. Ya, terima kasih sudah diingatkan itu Bu untuk hal itu. Ya Pak, alhamdulillah berarti artinya Pak Aan sadar sadar ketika tadi yang secara spontan mungkin melihat HP bahwa itu tadi merupakan suatu kebiasaan atau memang sudah rutinitas melihat informasi apa sih yang terbaru di HP tersebut, tetapi mungkin untuk kedepannya yang perlu diperbaiki mendengarkan aktifnya mungkin bisa mindfulness ke coachingnya itu sehingga coach bisa hadir secara penuh, bisa mendengarkan secara aktif apa yang ingin disampaikan oleh coach. Begitu Pak Aan? Iya Bu. Jadi terima kasih sekali Ibu sudah sudi menjadi supervisi ketika saya melakukan coaching, dan terima kasih juga masukan-masukannya berkaitan dengan mendengarkan secara penuh, dan itu menjadi koreksi buat saya Bu untuk kedepannya supaya nanti saya menjadi lebih baik dalam kegiatan meng-coaching tersebut, karena memang coaching ini menurut saya memang harus dilakukan sering-sering ya. Kebetulan ini pas waktu kegiatan CGP dan kita bisa melakukan praktek tersebut karena memang ada penilaian tersendiri untuk hal tersebut. Ya kalau kita tidak mengikuti CGP mungkin kita tidak akan tahu kondisi seperti ini. Dan mungkin juga kita tidak akan mempraktekkan. Dan padahal ini sangat ya membantu sekali kalau menurut saya dalam rutinitas kita sebagai seorang pendidik untuk bisa meng-coach nantinya kepada teman sejawat ataupun kepada siswa agar mendapatkan solusi-solusi yang memang coach itu inginkan. Jadi saya berterima kasih sekali untuk kegiatan ini, dan kalau melihat kondisi seperti ini mungkin tadi saya
sebelum di Koci level saya mungkin 5 Bu. Jadi setelah di Koci ini mungkin sekarang lebih meningkat sedikit lah, mungkin jadi 6 atau 7, dan keinginan saya tentu akan jadi lebih baik lagi untuk waktu-waktu yang akan datang dengan sering-seringnya kita melakukan kegiatan coaching tersebut. Jadi itu yang bisa saya sampaikan Bu untuk kegiatan supervisi kali ini, dan saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih atas apa yang Ibu lakukan. Semoga nanti bisa menjadikan saya maupun Ibu lebih bermanfaat lagi buat civitas akademik di sekolah ini. Amin, amin. Terima kasih luar biasa semangatnya Pak Aan. Mudah-mudahan praktek coaching ini bisa dipraktekkan dengan teman sejawat yang lainnya sehingga memberikan perubahan yang positif untuk sekolah, kelas maupun lingkungan Pak Aan. Terima kasih Pak Aan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.